Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Ibu? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya. Baik, malam ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita karena pada pertemuan sebelumnya kita libur ya karena ada peringatan 1 Muharram di sekolah. Jadi kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Nah, namun sebelum itu Ibu mau lihat dulu, mau di absen dulu siapa yang sudah hadir dalam Zoom kita. Harisa Rahmadani. Harisa, jaringannya nggak bagus, Bu, jadi dia nggak bisa join. Oke, nanti suruh lagi ya Sarah temannya untuk join. Iya, Bu. Indah Mulia Hati. Indah sakit, Bu. Oh, oke. Mardiana. Hadir, Bu. Muhammad Fajri. Hadir, Bu. Sarah Yondrias. Hadir, Bu. Oh, oke, 2 orang ya yang belum bisa join ke Zoom kita. Nanti Iya, Bu. kalau sudah bisa Ananda minta lagi teman-temannya untuk join. Baik, kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran kita, materi lanjutannya mengenai analisis komponen instalasi penerangan listrik satu pasang. Oke, untuk kompetensi dasarnya bisa Ananda lihat ya. Kita langsung ke materi pembelajaran saja untuk persyaratannya. Next. Lanjut. Nah, seperti yang Ananda lihat pada layar, ada 4 syarat dalam pemasangan komponen instalasi. Nah, yang pertama di sini adalah keandalan. Keandalan ini merupakan bagaimana menjamin suatu kelangsungan kerja instalasi pada kondisi normal. Kemudian, yang kedua ada keamanan. Nah, untuk keamanan ini yaitu bagaimana komponen instalasi tersebut dapat menjamin keamanan sistem instalasi listrik. Selanjutnya ada kontinuitas. Nah, kontinuitas ini merupakan komponen tersebut akan dapat bekerja secara terus-menerus pada suatu kondisi yang normal. Kemudian ekonomis yaitu mengenai bagaimana nanti harganya sebisa mungkin, semurah mungkin dapat dalam pemasangan instalasi ini. Next. Nah, seperti yang Ananda lihat, ini ada contoh denah rumah instalasi penerangan kita mengenai merencanakan instalasi penerangan listrik satu pasang, yaitu dengan ukuran rumahnya 750 kali 1125 cm. Next. Oke. Jadi dari denah rumah tadi kita bisa melihat dan memperoleh data dari denah tadi. Nah, di sini yang pertama untuk luas bangunannya seperti yang sudah kita sebutkan tadi 750 kali 1125 cm. Kemudian untuk ruangannya ada beberapa ruangan di sini. Yang pertama ruang tamu, kemudian ada ruang makan, selanjutnya ada kamar tidur 3 ruangan. Nah, untuk kebutuhan bahan instalasi kita, dari data rumah tadi, kita juga bisa melihat atau menganalisa nanti apa-apa saja yang kita butuhkan. Nah, seperti di sini ada MCB, ada saklar tunggal, ada saklar seri, kemudian ada kotak kontak, selanjutnya ada fitting lampu, kemudian ada lampu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu untuk bahan-bahan ini
Untuk bahan-bahan ini sudah tahu kan? Sudah dipelajari sebelumnya? Bu, mau Bu permisi ke WC bentar ya Bu. Iya, silakan. Bagaimana Sarah, sudah kan? Apa itu MCB, saklar, dan lain-lainnya sudah dipelajari kan Sarah? Sudah, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian ada yang ketujuh itu ada pipa PVC 5/8, kemudian ada penutup ujung pipanya. Selanjutnya, next. Nah, kemudian di sini ada kotak sambung atau junction box. Kemudian selanjutnya ada kabel penghantar. Nah, kabel penghantar ini nanti ada kabel yang dalam pipa, kemudian ada kabel di atas platform. Selanjutnya, next. Nah, untuk kabel-kabel ini nanti bisa kita hitung bagaimana panjang kabelnya. Seperti yang yang akan kita bahas ini, panjang kabelnya itu ada 48,30 meter ditambah 35,1 meter, itu jumlahnya menjadi 83,4 meter. Nah, total dari kebutuhan kabel ini adalah jumlah dari perhitungannya ditambah dengan 10%. Kemudian total kabelnya itu bisa kita dapatkan yaitu 83,4 kali 10%, yaitu sekitar 3,8,34. Maka untuk totalnya kita buat 83,4 tambah 8,34. Maka jumlahnya menjadi 91,74 meter. Nah, untuk jumlah satu roll kabelnya itu panjangnya itu ada 100 meter. Maka untuk keperluan kabel tersebut dapat dibeli satu roll kabelnya ukuran 1,5 mm. Nah, untuk masing-masing satu roll warna hitam atau fasa itu ukurannya 1,5 mm. Satu roll warna biru ukurannya 1,5 meter. Kemudian untuk satu roll kabel groundingnya warna kuningnya ditambah hijau loreng ukurannya 1,5 mm. Next. Nah, kemudian setelah kita ketahui nanti apa-apa saja komponen atau bahan-bahan yang kita perlukan dalam pembuatan instalasi tersebut, kita bisa untuk menghitung bagaimana estimasi kebutuhan bahan dan biaya atau harganya. Seperti yang anak-anak Ibu lihat di layar ya, untuk bahan-bahannya bisa dibaca di layar apa-apa saja sampai ke bawah ada 10 ya bahan-bahannya. Kemudian apa merek bahannya, kemudian berapa jumlahnya, berapa satuannya, kemudian berapa harga per satuannya, kemudian nanti berapa harga satu satuan dikali nanti berapa jumlahnya. Misalnya kabelnya perlu berapa, kita kali nanti untuk harga sekian untuk kabelnya itu. Setelah itu kita jumlahkan harga per bahan berapa nanti yang kita butuhkan saklar tunggal itu seperti di layar ini kan 72.000 gitu. Sampai nanti pada banyak perintiknya. Kemudian untuk di sini total biaya yang kita butuhkan kita rancang itu sekitar 2.503.000 untuk jumlah keseluruhannya. Next. Nah, kemudian di sini ada yang namanya rencana anggaran biaya. Untuk rencana anggaran biaya ini, yang pertama ada estimasi untuk tenaga kerja dan upahnya. Nah, yang pertama di sini untuk pemasangan instalasi penerangan mengacu pada gambar denah dan diagram pengkabelan kita. Kemudian pemasangan kabel listrik dan pipa dilakukan oleh tenaga kerja yang ahli dan dibantu oleh tenaga bantu. Selanjutnya,
Untuk mengerjakan instalasi listrik tersebut, kita memerlukan 2 orang pekerja dan 1 orang pelaksana yang dilaksanakan selama 6 hari. Next. Nah, dari perencanaan tadi, selanjutnya ada perincian jadwal untuk pelaksanaan dan upahnya. Nah, yang pertama di sini kita lihat dulu perencanaan jadwal pelaksanaannya. Seperti yang Ananda lihat pada tabel, untuk jadwal pelaksanaannya di sini, seperti bisa ya dilihat pada layar. Kita bisa lihat satu-satu di sini, misalnya yang pertama adalah pemasangan pipanya. Kita mulai dulu di hari yang pertama. Selanjutnya untuk pemasangan kabel dalam pipa PVC-nya bisa di hari kedua. Sampai nanti pada hari ke-6 itu pemeriksaan dan pengujian hasil pemasangan instalasi listrik. Nah, kemudian untuk selanjutnya perincian untuk upah kerjanya lagi. Di sini tadi sudah kita sebutkan ada pelaksananya, ada tukangnya. Nah, tadi pelaksana kita ada 1 orang, kemudian tukangnya ada 2 orang. Nah, untuk masing-masing hari kerjanya itu sama-sama 6 hari. Kemudian untuk harga per satuannya bisa dibilang 1 hari gitu ya. Di sini untuk pelaksana harganya 175.000, sedangkan untuk tukangnya itu 100.000 per hari. Kemudian kita jumlahkan untuk banyak hari kerjanya. Jadi untuk total seluruh upah kerja di sini ada 2.250.000. Nah, selanjutnya ada total biaya perencanaan instalasi. Nah, untuk total perencanaan biaya ini adalah jumlah seluruhnya yang sudah kita jumlahkan tadi, mulai dari komponen-komponen yang kita beli, baik itu upahnya, upah tukang, upah pelaksanaan, atau seluruh biaya dari dugaan misalnya ada yang kurang atau apa gitu. Nanti di sini adalah jumlah keseluruhan biaya yang kita butuhkan. Nah, seperti yang ada pada tabel di sini untuk ongkos perencanaan dan pengerjaan kita, jumlah biayanya ada 4.753.000. Kemudian untuk biaya tak terduga kira-kira 10% kita ambil, yaitu 10% dari ongkos perencanaannya, yaitu 475.300. Kemudian keuntungannya ada 80% sampai 20%, yaitu sekitar 712.950. Maka untuk total biaya yang kita butuhkan keseluruhannya adalah 5.941.250. Itu adalah dugaan untuk seluruh perencanaan kita. Nah, jadi untuk sebelum kita memasang instalasi, kita perlu membutuhkan komponennya dan juga biaya-biaya yang kita perlukan sebelum pemasangan. Nah, jadi untuk materi kita mungkin sampai di sini dulu untuk materi perencanaan biaya-biayanya. Oke, baik. Sebelum kita tutup, Ibu mau tanya dulu nih. Ada yang mau bertanya nggak dari anak-anak Ibu semuanya di sini? Ada yang belum dipahami atau ada yang mau bertanya? Jadi untuk biaya-biaya ini nggak terlalu sulit ya. Jadi kalau kita tahu nanti berapa harga komponen ini per satuannya, nanti lebih mudah untuk menghitungnya. Jadi untuk materi yang satu ini menurut Ibu tidak terlalu sulit ya, hanya hitung-hitungan saja gitu. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan Fajri. Tadi Bu, saya mau nanya, Bu. Dalam memasang instalasi pasti ada proses perawatannya kan, Bu?
Iya. Jadi saya mau nanya Bu, dalam proses perawatan tersebut, dalam perbaikan bangunan instalasi apa saja yang dilakukan? Apa saja yang kita lakukan merawat instalasi yang telah kita buat itu? Oke, baik, bagus ya pertanyaannya. Nah, sebelum Ibu jawab, ada yang mau menjawab dulu nggak? Ada yang sudah tahu atau ingin mencoba menjawab gitu? Nggak apa-apa ya, salah kita coba saja, sama-sama belajar. Gimana? Oke, kalau tidak ada, oke, kalau tidak ada, Ibu coba jawab ya pertanyaan dari Fajri tadi. Nah, untuk perawatan dan perbaikannya. Jadi dalam perawatan dan perbaikan ini, kita harus memperhatikan beberapa hal gitu. Seperti misalnya yang pertama, bagaimana pembersihan bagian-bagian gedungnya seperti lantai, dinding, kemudian ada platformnya, dari misalnya dari debu atau kotoran gitu. Kemudian selanjutnya apabila ada cat pada bagian-bagian gedung misalnya sudah banyak yang rusak, perlu diganti atau perlu dicat ulang. Jadi hal-hal seperti itu perlu kita perhatikan gitu. Misalnya selanjutnya itu ada seperti atap yang bocor, kemudian plafon atau bagian langit-langit yang berlubang, kemudian selanjutnya ada penataan barang-barangnya yang kurang tepat. Jadi semua hal itu harus kita perhatikan. Tidak saja hanya pada bagian komponen yang kita sebutkan tadi seperti MCB, kabel, dan lainnya. Jadi hal-hal seperti itu juga harus perlu kita perhatikan kebersihannya, bagaimana catnya, bagaimana atapnya, kebocorannya, dan lain sebagainya nanti. Ya, jelas Pak Jiri? Oke, baik. Masih ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, mungkin kita sudahi dulu materi pembelajaran kita pada malam ini. Karena untuk materinya menurut Ibu tidak terlalu sulit ya, hanya masalah hitung-menghitung gitu. Oke, nanti untuk materi ini Ibu kirim di grup kelas kita ya, untuk bisa dipahami kembali kalau ada yang kurang jelas. Oke, baik, mungkin kita sudahi dulu materi pembelajaran kita pada malam ini. Silahkan dibaca-baca untuk materi kita selanjutnya. Nanti juga Ibu kirimkan materi lanjutan setelah materi menghitung biaya instalasi ini. Oke, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.